水の呼吸5の型3人落ち着け8の型滝壺。 Yo halo ibu semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita Biru Nime. Spesial buat para viewers, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba bagian pertama. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, di sebuah gunung bersalju, kita diperlihatkan seorang kakak yang sedang menggendong adik perempuannya yang terluka. Kemudian, scene lalu berpindah beberapa waktu sebelum kejadian itu. Di sebuah gubuk di tengah gunung bersalju, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Kamado Tanjiro. Dia adalah sosok remaja yang hidup bahagia bersama keluarganya. Dia sedang bersiap akan pergi ke kota untuk menjual arang. Tanjiro ini ternyata juga merupakan seorang pemimpin keluarga tersebut, karena telah ditinggalkan oleh sang ayah pergi untuk selamanya. Meskipun ibunya tidak memaksa, namun Tanjiro tetap berangkat karena dia merasa memiliki kewajiban untuk membahagiakan semua keluarganya. Setelah berpamitan, semua keluarganya melepas kepergian Tanjiro dengan penuh harapan. Akhirnya dia pun pergi ke kota melewati jalan yang dipenuhi dengan salju. Singkat cerita, sesampainya di kota, Tanjiro disambut dengan baik oleh warga di sana karena dia sudah sangat dikenal oleh para pelanggannya. Sebab dia ini sering membantu mereka dengan indera penciumannya yang sangat tajam. Singkat cerita, hari ini dagangannya terjual sampai habis. Karena hal itulah membuatnya pulang sedikit terlambat dan hari sudah mulai petang. Melihat Tanjiro lewat, Paman Saburo atau tetangganya itu memanggil dan memaksanya untuk menginap di rumahnya. Karena hari sudah makin gelap dan salju sudah turun. Ditambah lagi dia merasa kalau malam ini iblis akan muncul. Kemudian saat di dalam setelah selesai makan malam, Tanjiro bertanya pada Paman Saburo tentang hal yang berhubungan dengan iblis. Paman Saburo mengatakan bahwa iblis pemakan manusia selalu mencari mangsa di saat hari sudah mulai gelap. Maka dari itu dia melarang Tanjiro untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Dia juga bilang bahwa iblis bisa memasuki rumah manusia. Karena itulah sejak zaman dahulu para pemburu iblis membunuh mereka. Keesokan harinya setelah berpamitan, Tanjiro ini bergegas untuk pulang. Saat dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Tanjiro ini mencium bau darah. Dia yang khawatir dengan hal itu langsung berlari menuju ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, Tanjiro ini sangat terkejut saat melihat keluarganya telah dibantai habis. Nezuko, nani ga atta? Anakku. Dari semua keluarganya yang telah tewas, ternyata adik perempuan Tanjiro yang paling besar bernama Nezuko masih hidup. Namun adiknya itu sedang dalam keadaan sekarat. Tanjiro berpikir untuk cepat-cepat membawanya ke dokter agar Nezuko bisa diselamatkan. Dia pun akhirnya menggendong Nezuko menuju ke kota. Dalam perjalanannya, tidak disangka ternyata Nezuko perlahan mulai berubah menjadi iblis. Dia tiba-tiba menyerang Tanjiro dan ingin memakannya. Namun Tanjiro sambil menangis mencoba menahan dan menyadarkan Nezuko. Tapi Nezuko yang berubah menjadi iblis mendadak memiliki kekuatan yang besar dan sangat hebat. Namun Tanjiro ini tidak menyerah dan terus menyadarkan saudarinya itu. Sampai tiba-tiba seorang pemburu iblis tiba-tiba muncul dan ingin menghabisi Nezuko. Dia ini bernama Tomioka Gyu. Tanjiro memohon dan bersujud pada Gyu agar tak membunuh adiknya. Dia juga berjanji akan mengubah Nezuko kembali menjadi manusia, walaupun itu sangatlah mustahil. Dia juga berjanji akan mencari pembunuh keluarganya dan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Mendengar hal itu, Gyu sangat marah pada Tanjiro, karena hal itu adalah kelakuan orang yang lemah.
Kyu kemudian menusuk Nezuko dengan pedang miliknya. Melihat hal itu, Tanjiro pun tak terima dan melakukan perlawanan. Kyu yang terkecoh dengan serangan kapak udara Tanjiro hampir saja mengenainya. Melihat sang kakak yang jatuh tersungkur, Nezuko langsung menyerang Kyu dan mencoba untuk melindungi kakaknya. Melihat sosok iblis yang melindungi manusia, Kyu ini nampak penasaran dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan kakak beradik itu tetap hidup. Karena setelah mengetahui bahwa Tanjiro adalah anak yang kuat dan cerdas, sedangkan Nezuko yang terus melindungi kakaknya meskipun sudah berubah menjadi iblis. Kyu benar-benar menaruh harapan yang besar pada mereka berdua. Lalu dia pun langsung memukul Nezuko yang akan menyerangnya hingga pingsan. Sementara itu di dalam tidurnya, Tanjiro bertemu kembali dengan keluarganya yang telah meninggal. Dengan lembut, ibunya meminta maaf dan berbisik minta tolong pada Tanjiro agar menjaga Nezuko dengan baik. Kemudian setelah sadar, Tanjiro pun langsung menangis sambil menggenggam erat baju Nezuko. Sebelum pergi, Kyu ini memerintahkan Tanjiro untuk menemui seorang kakek bernama Sakonji Urokodaki yang tinggal di kaki gunung Sagiri. Setelah itu, Tanjiro pun memakamkan semua anggota keluarganya dengan layak. Lalu dia pun bergegas pergi dengan menggandeng tangan Nezuko menuju gunung Sagiri. Beberapa hari kemudian, saat di tengah jalan, Tanjiro membeli sebuah keranjang dari seorang petani dan langsung menganyamnya untuk membawa Nezuko. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga malam tiba. Saat mereka menemukan sebuah kuil, tiba-tiba Tanjiro ini mencium aroma darah dan segera menghampiri aroma tersebut. Namun saat sudah sampai, ternyata semua manusia itu telah tiada. Mereka dihabisi oleh sesosok iblis pemakan manusia. Tanjiro yang terkejut langsung ditendang keluar oleh iblis itu. Dan pertarungan 2 versus 1 pun akhirnya terjadi. Setelah iblis itu tak bisa bergerak, dia pun langsung menyusul adiknya. Lalu setelah menemukan adiknya, Tanjiro langsung menerjang tubuh si iblis hingga terjatuh ke dalam jurang. Hal itu otomatis membuat kepala si iblis yang terkengkang menjadi kaget, kesakitan, dan pingsan. Sekembalinya di kuil, Tanjiro masih ragu untuk membunuh kepala iblis. Lalu muncullah seseorang yang bertopeng Tengu dan memerintahkan Tanjiro untuk segera membunuhnya. Sayangnya Tanjiro ini masih ragu-ragu karena dia adalah anak yang baik dan mempunyai empati cukup tinggi bahkan pada iblis sekalipun. Tak lama kemudian Fajar pun mulai menyingsing dan sinar matahari pun langsung membakar kepala si iblis tersebut. Setelah kejadian itu, pria bertopeng yang bernama Sakonji Urokodaki ini menjadi kecewa melihat sikap Tanjiro yang lamban dalam mengambil keputusan. Setelah memarahinya, dia langsung menyuruh Tanjiro untuk segera mengikutinya. Pria itu berlari dengan cepat dan tanpa suara sedikit pun. Sementara Tanjiro yang mengikutinya dengan nafas yang ngos-ngosan. Lalu sesampainya di Gunung Sagiri, Tanjiro ini tidak bisa bersantai-santai karena pria itu akan melatihnya untuk menjadi seorang pemburu iblis. Tanjiro diajak berlatih dengan menaiki Gunung Sagiri dan menyuruhnya untuk kembali ke rumahnya sebelum fajar tiba. Awalnya Tanjiro merasa yakin bisa menyelesaikan latihan itu. Sayangnya dia menjadi kebingungan setelah melihat banyaknya jebakan yang disiapkan untuk menghalangi jalannya. Namun dengan indera penciumannya yang sangat tajam, dia mencoba untuk mendeteksi aroma jebakan dan menghindarinya.
Lalu setelah beberapa lama, dia pun bisa kembali dengan selamat ke rumah pria bertopeng tadi. Urokodaki ini teringat dengan surat yang telah dikirimkan oleh Gyu padanya. Surat itu berisikan tentang keinginan Gyu agar dia mau melatih Tanjiro menjadi seorang pemburu iblis. Urokodaki ini bilang pada Tanjiro kalau ingin menjadi pemburu iblis, maka dia harus lulus seleksi akhir di Gunung Fujikasane. Dan Urokodaki inilah yang memutuskan apakah Tanjiro layak atau tidaknya mengikuti ujian tersebut. Untuk hal itu, Tanjiro pun mengisi kesehariannya dengan berlatih keras di bawah pengawasan guru Urokodaki. 毎日毎日山下りを繰り返す。罠のない俺を殺す気満々だ。 Sembari terus berlatih dengan guru Urokodaki, dia terus mencatat semua hasil latihannya sampai tengah malam. Semua dilakukannya demi bisa membuat Nezuko kembali menjadi manusia. Urokodaki Sensei melatih Tanjiro teknik bertahan dan menyerang. Dia juga mengajarkan teknik pernafasan khusus dengan konsentrasi penuh. Teknik ini bisa meningkatkan stamina dan kecepatan manusia. Selain itu, Tanjiro juga mempelajari 10 teknik kuda-kuda pernafasan air, hingga berlatih di bawah air terjun agar bisa menyatu dengan air. 水と一つになれと言われ。俺は水だ。 Hari-hari pun berlalu dan Tanjiro akhirnya sudah semakin mahir menggunakan pedangnya. Ternyata sudah 1 tahun lamanya Tanjiro berlatih di Gunung Sagiri dengan dilatih oleh Urokodaki Sensei. Lalu setelah itu Urokodaki Sensei mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan pada Tanjiro. Sisanya tergantung kemampuan Tanjiro sendiri. Kemudian Urokodaki Sensei ini mengajak Tanjiro ke suatu tempat. Dan dia mengatakan pada Tanjiro kalau dia bisa membalas batu itu dengan pedangnya, maka dia akan mengizinkan Tanjiro mengikuti seleksi akhir menjadi pasukan pemburu iblis. Mendengar hal itu, Tanjiro pun berlatih dengan ilmu yang telah diajarkan Urokodaki Sensei, sembari mencoba membelah batu besar itu. Namun sayangnya 6 bulan berlalu dan dia masih belum bisa menebas batu tersebut. Saat dia hampir menyerah, tiba-tiba muncul seorang bocah laki-laki dengan mengenakan topeng rubah. Dia menegur Tanjiro dan mengingatkannya akan teknik gerakan dasar yang diajarkan Urokodaki Sensei. Karena itulah si topeng rubah ini akan terus-menerus menekan Tanjiro dan mengujinya kembali. Sa, kakatte koi. Urokodaki-sanが教えてくれた全ての極意をもっとお前の血肉に叩き込め。 Malam harinya setelah pertandingan tadi, Tanjiro terbangun dan sudah ada seorang gadis kecil yang ada di sebelahnya. Gadis ini bernama Makomo. Dia bercerita bahwa anak lelaki yang berlatih tanding dengannya tadi bernama Sabito. Makomo ini datang untuk mengajari dan memperbaiki gerakan kuda-kuda Tanjiro yang salah. Hari-hari Tanjiro sekarang dipenuhi dengan banyak latihan dan sparring melawan Sabito. Singkat cerita, tepat 6 bulan setelah itu, Tanjiro sudah semakin matang dengan semua latihannya. Saat itu pula dia menantang Sabito bertanding dengan menggunakan pedang asli. Dan saat pertarungan itu baru saja dimulai, ternyata pedang Tanjiro akhirnya bisa menebas Sabito untuk pertama kalinya. Sabito pun terkejut dan senang akan keberhasilan Tanjiro. Lalu Makomo dan Sabito ini tiba-tiba secara perlahan menghilang di telan kabut. Saat itu juga Tanjiro menyadari sesuatu, bahwa pedang yang dia pikir menembus topengnya Sabito ternyata telah membelah batu besar itu menjadi 2 bagian. Alasan mengapa Tanjiro bisa menang melawan Sabito adalah karena dia bisa mencium garis benang-benang itu dan menghubungkan dengan pedang miliknya. Saat itu juga Urokodaki Sensei datang dan ia tak menyangka kalau Tanjiro bisa membelah batu besar itu dalam waktu yang singkat. Dia pun sangat bangga pada Tanjiro dan secara tak sengaja Tanjiro ini pun menangis di pelukan Urokodaki Sensei. Tanjiro, sugoi ko da.
よく頑張った。最終戦です。Setelah itu mereka pun kembali dan makan bersama untuk merayakan keberhasilan Tanjiro. Sang guru juga mengizinkannya untuk mengikuti seleksi akhir agar menjadi pasukan pemburu iblis. Urokodaki Sensei juga mengingatkan Tanjiro bahwa akan ada banyak kesulitan yang lebih berat setelah ini. Dan dia juga bilang bahwa kekuatan iblis ditentukan oleh seberapa banyak mereka memakan manusia. Tanjiro harus meningkatkan sensitivitas hidungnya agar bisa mengetahui hal itu. Lalu sang guru memberikan sebuah topeng rubah dengan mantra perlindungan di dalamnya. Topeng ini ternyata juga diberikan kepada semua murid-muridnya terdahulu. Pagi harinya, Tanjiro berpamitan pada Nezuko dan Urokodaki Sensei untuk segera pergi ke tempat seleksi akhir di Gunung Fuji Kasane. Sesampainya di lokasi, dia sangat kagum akan keindahan bunga wisteria yang sedang mekar dengan indahnya. Di sana dia juga bertemu dengan banyak peserta yang hadir. Sesaat kemudian, panitia menyampaikan bahwa gunung ini dipenuhi dengan iblis yang telah ditangkap oleh para pemburu iblis terdahulu. Iblis-iblis di sini tak bisa keluar karena banyaknya bunga wisteria yang bermekaran sepanjang tahun. Namun, para panitia menyampaikan bahwa di dalam penjara ini sudah tidak ada bunga wisteria yang muncul, sehingga mereka harus bisa bertahan dari serangan iblis selama 7 hari 7 malam. Dan akhirnya ujian pun dimulai. 7日間そのためには東。Tanjiro dengan tenang mampu menghadapi dan menunjukkan hasil latihannya. Dia juga berhasil menebas beberapa iblis dengan sangat mudah. Namun sesaat kemudian dia dikejutkan dengan munculnya iblis tangan raksasa. Iblis ini memakan salah satu peserta seleksi secara utuh. Melihat itu, Tanjiro sebenarnya sangat ketakutan. Namun dia mengumpulkan segenap keberaniannya dan mencoba untuk menyelamatkan peserta yang lain. Si iblis yang terkena serangan Tanjiro sontak langsung mengetahui bahwa Tanjiro adalah murid dari Urokodaki. Iblis ini sangat marah dan ingin segera memakan Tanjiro. Dia bahkan dengan sangat bangga mengaku telah membunuh 13 murid Urokodaki selama berada di sini. Ternyata Sabito dan Makomo termasuk dalam salah satu dari 13 murid Urokodaki tersebut. Mendengar hal itu, Tanjiro langsung menjadi sangat marah dan menyerang iblis itu dengan sangat brutal. Di sisi lain, Sabito dan Makomo sedang membicarakan Tanjiro. Apakah dia bisa mengalahkan si iblis tangan yang ada di penjara bunga wisteria itu? Namun yang pasti, Tanjiro ini telah berhasil membelah batu besar yang ada di sana. Dan karena itu, dari hati yang terdalam, mereka benar-benar mengakui kemampuan Tanjiro. Saat pertarungan sedang berlangsung, Tanjiro bisa melihat garis benang lawannya. Dengan konsentrasi tinggi dan menggunakan teknik pernafasan air miliknya, Tanjiro pun berhasil memenggal kepala si iblis tangan yang sangat keras ini. Setelah itu kita diperlihatkan masa lalu si iblis tangan, di mana iblis ini telah memangsa beberapa orang di jalan yang sepi. Namun tiba-tiba muncullah seorang pemburu iblis yang tak lain adalah Urokodaki Shakonji. Dia datang untuk menghentikan ulah si bocah iblis ini. Lalu kita berpindah ke Tanjiro yang telah berhasil menebas leher iblis tangan. Iblis itu harus menemui ajalnya di tangan murid orang yang sangat dibencinya. Bahkan jurus dan wujud Tanjiro benar-benar mengingatkan dia dengan sosok Urokodaki. Setelah kepalanya tertebas, tubuh iblis ini pun perlahan berubah menjadi abu. Di saat itu pula Tanjiro mencium bau kesedihan dari tubuhnya dan lantas menggenggam tangan iblis tersebut. Kemudian iblis yang terharu menjadi sedih dan perlahan menghilang. Setelah kematian si iblis tangan, roh anak didik Urokodaki yang telah dia bunuh, semuanya muncul dan mulai pergi ke alam bakat dengan tenang. Di malam berikutnya, Tanjiro terus berusaha untuk bertahan hidup dengan terus bertarung melawan para iblis yang ditemuinya.
Dia terus berlari hingga akhirnya dia mencapai tempat di mana banyak bunga wisteria. Itu artinya dia telah berhasil menyelesaikan ujiannya. Dia kemudian kembali ke tempat awal di mana seleksi akhir dimulai. Namun sayangnya dari 20 peserta yang mengikuti seleksi ini, hanya ada 4 orang yang berhasil lulus ujian. Setelah itu mereka dibacakan berbagai syarat sebelum menjadi tim pemburu iblis. Mereka juga harus memilih biji baja untuk membuat pedang pribadi milik mereka sendiri. Mereka juga akan ditemani oleh burung kakak Kasugai yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar pemburu iblis. Akhirnya, dengan pertimbangan yang sangat matang, Tanjiro ini memilih biji baja dan diikuti dengan ketiga orang lainnya. Setelah itu, Tanjiro pun kembali ke Gunung Sagiri dengan kondisi yang sangat kepayahan. Walaupun sangat berat, akhirnya dia berhasil kembali ke rumah guru Urokodaki. Pada saat itu juga, tiba-tiba Nezuko yang sudah terbangun dari tidur panjangnya, langsung berlari dan memeluk kakaknya itu. Nezuko! Suasana malam itu sangatlah mengharukan, di mana sang guru memberikan nasihat pada Tanjiro tentang berbagai macam tipe iblis. Dan yang menggunakan jurus darah iblis adalah musuh yang sangat berbahaya. Sementara pada kasus Nezuko, Urokodaki Sensei menyimpulkan bahwa Nezuko hanya perlu tidur untuk memulihkan kekuatannya. Karena Nezuko ini tidak memakan manusia seperti iblis yang lain. Singkat cerita, 15 hari pun berlalu. Seorang penampa pedang yang bernama Haga Nezuke datang ke rumah Urokodaki untuk memberikan pedang milik Tanjiro. Dia lantas menjelaskan tentang pedang Nichirin buatannya. Dia bilang pedang Nichirin ini akan berubah warna tergantung pada penggunanya. Dengan melihat fisik Tanjiro, Haga Nezuke memperkirakan bahwa warna pedang Tanjiro adalah merah menyala. Tapi sayangnya pedang Tanjiro ini malah berubah warna menjadi warna hitam yang sangat pekat. 黒いな。鮮やかな赤い頭身が見れると思ったのに。Setelah itu, tiba-tiba datanglah seekor burung kakak Kasugai yang menginformasikan pada Tanjiro untuk misi pertamanya. Dia diminta untuk segera pergi ke kota sebelah timur laut untuk membasmi iblis di sana. Keesokan harinya, Tanjiro pun mulai mengenakan seragam khusus anggota pemburu iblis miliknya. Sebelum berangkat, Urokodaki Sensei memberikan beberapa nasihat padanya. Dan setelah mendengar nasihat dari sang guru, Tanjiro begitu yakin kalau dia pasti akan berkembang, serta bisa mengembalikan Nezuko menjadi manusia kembali. Urokodaki Sensei juga membuatkannya sebuah kotak khusus untuk membawa Nezuko. Kotak itu terbuat dari kayu yang ringan, namun sangatlah kuat. Tanjiro pun membawa kotak tersebut di punggungnya dan langsung pergi melaksanakan misi pertamanya. Singkat cerita, akhirnya Tanjiro pun telah sampai di kota tujuannya. Sebuah kota yang besar dengan pemandangan gunung yang sangat menawan. Namun tiba-tiba nampaklah seorang pemuda yang berjalan dengan pandangan yang kosong. Rumor mengabarkan bahwa tunangannya telah hilang saat pergi bersamanya. Ternyata saat malam tiba, di kota itu pasti akan ada gadis muda yang hilang. Mendengar hal itu, Tanjiro ini langsung menyapa dan menanyainya beberapa hal. Namun dia malah langsung dibawa ke tempat di mana tunangannya menghilang. Dengan indera penciumannya, Tanjiro mencoba melacak jejak iblis yang pernah ada di sana. Dan benar saja, memang ada bau iblis yang ada di sana. Tanjiro pun langsung mengendus dan mencari aroma iblis itu hingga tak terasa hari sudah mulai petang. Namun mereka tetap melanjutkan pencarian karena para iblis pasti akan beraksi di malam hari. Di tempat lain, nampak seorang gadis muda yang sedang diincar oleh iblis jahat. Dan saat gadis ini akan tidur, iblis itu pun beraksi dan langsung menangkap gadis tersebut. Tanjiro yang bisa merasakan hawa iblis lewat penciumannya, langsung bergegas menuju ke tempat di mana iblis itu muncul. Sesampainya di lokasi, Tanjiro langsung menancapkan pedangnya ke tanah yang ternyata mengenai si iblis. Dan dia pun berhasil menyelamatkan gadis tadi.
Ternyata iblis ini menduplikasi dirinya menjadi 3. Dan mereka pun bertarung melawan Tanjiro yang seorang diri. 水の呼吸5の型3人落ち着け8の型滝壺 Saat itu juga Tanjiro mengingat pesan dari gurunya bahwa hanya ada satu iblis di dunia ini yang bisa mengubah manusia menjadi iblis. Dan nama iblis itu adalah Kibutsuji Muzan. Prioritas utama Tanjiro saat ini adalah membuat iblis ini memberikan informasi tentang Kibutsuji Muzan. Mereka pun masih melanjutkan pertarungan dan akhirnya Tanjiro pun berhasil dipojokkan. Namun tiba-tiba Nezuko bangkit dan melindungi kakaknya itu. しまった壁に近づきすぎた Hal itu membuat si iblis menjadi bingung. Mengapa ada seorang pendekar pedang yang membawa iblis dan saling bekerja sama? Nezuko ini melihat sang pemuda dan gadis itu seperti adiknya sendiri. Rupa-rupanya Urokodaki Sensei telah memberikan sugesti pada Nezuko saat dia sedang tertidur, bahwa manusia itu adalah keluarganya, sedangkan semua iblis adalah musuh abadinya. Dia pun akhirnya berubah menjadi mode iblis dan siap untuk menyerang si iblis jahat tadi. Kemudian karena percaya dengan kemampuan sang adik, Tanjiro pun menyuruh Nezuko untuk melindungi pemuda dan gadis itu. Sedangkan dia akan masuk ke dalam lubang hitam dan melawan iblis yang ada di sana. Tanjiro pun menyadari kalau dia sedang masuk ke dalam sebuah danau yang gelap. Dia juga melihat sisa-sisa pakaian dari para korban yang mereka mangsa. Melihat Tanjiro masuk ke dalam wilayahnya, iblis itu pun meremehkan Tanjiro dan berusaha untuk menghabisinya. 以上のようには動けんのだ全集中6の型ねじれ渦 Sementara di permukaan, Nezuko dan iblis yang masih tersisa terus bertarung. Namun sang iblis dibuat kewalahan dengan menghadapi Nezuko. Ditambah lagi dengan kemunculan Tanjiro yang langsung menebas tangannya. Setelah itu, Tanjiro pun bertanya pada iblis itu tentang seseorang yang bernama Kibutsuji Muzan. Namun, iblis itu langsung ketakutan saat mendengar nama tersebut. Dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan Tanjiro, karena sosok itu telah melarang si iblis untuk memberitahukan informasi apapun tentangnya. 鬼物寺無惨について知っていることを言えない私のことを誰にも喋ってはいけない。話せ言えない骨の奥まで震えるような Iblis ini lalu beregenerasi dan mencoba menyerang Tanjiro kembali. Namun seketika itu juga langsung ditebas oleh Tanjiro. 何も聞き出せない Oke viewers semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy, jangan lupa bahagia. See you again and bye-bye.